Pengertian auditorium. Auditorium adalah sebuah ruang atau bangunan yang dirancang khusus untuk menampung kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti pertunjukan seni, seminar, ceramah, pertemuan besar, konser, maupun acara resmi lainnya. Di dalamnya terdapat panggung atau stage, area tempat duduk yang sering dibuat bertingkat, tribun, untuk memperbaiki pandangan, serta sistem akustik yang dirancang agar suara dapat terdengar jelas hingga ke seluruh ruangan. Apakah auditorium termasuk bangunan bentang lebar? Auditorium tergolong bangunan bentang lebar karena ruangan utamanya yang membutuhkan area yang sangat luas tanpa ada kolom di tengah. Fungsi auditorium sendiri sebagai tempat pertunjukan, seminar atau pertemuan besar menuntut perdagangan penonton yang bebas hambatan serta kualitas akustik yang baik. Kolom di tengah ruangan dapat mengganggu pandangan, memecah gelombang suara dan menurunkan kualitas akustik sehingga harus dihindari. Auditorium menggunakan struktur khusus seperti rangka baja bentang lebar, steel truss, portal baja, space frame, atau atap lengkung. Struktur-struktur ini dirancang untuk membentang jauh namun tetap kuat dan stabil, menahan beban atap serta perlahan panggung. 20 meter sudah termasuk ukuran bentang lebar, 30-60 meter termasuk bentang sangat lebar, 60 ke atas bentang mega lebar. Alasan penggunaan rangka atap terus pada auditorium. Rangka atap terus mampu menutup bentang sekitar 20-60 meter, bahkan lebih, tanpa memerlukan kolom perangkara. Pada bentang sepanjang ini, penggunaan balok konvensional menjadi tidak efisien, karena ukurannya harus sangat besar, berat, dan berdampak pada peningkatan beban struktur serta biaya konstruksi. Oleh karena itu, sistem terus menjadi pilihan utama untuk bangunan berbentang lebar seperti auditorium. Secara struktural, terus bekerja dengan prinsip gaya aksial, tarik dan tekan pada batang-batangnya. Mekanisme ini memungkinkan terus menahan beban yang besar dan penggunaan material yang lebih sedikit dibandingkan balok solid, sehingga struktur menjadi lebih ringan namun tetap kuat. Pada bangunan auditorium, beban atap tidak hanya berasal dari penutup atap, tetapi juga insulansi akustik, plafon, lampu, panggung, sistem dingin, serta saluran mekanikal dan elektrikal. Dengan menggunakan sistem terus, berat struktur atap dapat diminimalkan, sehingga beban total yang diteruskan ke struktur bawah dan fondasi menjadi lebih kecil, yang pada akhirnya dapat menekan biaya fondasi. Selain itu, auditorium umumnya memiliki ketinggian bangunan yang besar dan bidang atap yang luas, sehingga gaya hisap angin uplift menjadi faktor penting dalam perencanaan struktur. Sistem terus sangat efektif dalam menahan gaya tarik akibat uplift karena batang-batangnya bekerja dalam pola tarik tekan yang stabil dan saling mengikat, dibandingkan dengan sistem atap biasa, terus memberikan jalur penyaluran gaya yang lebih aman, stabil dan mudah diprediksi. Tekanan angin bekerja berbeda pada setiap bagian bangunan. Pada dinding yang langsung menghadap ke arah angin terjadi tekanan positif, sedangkan pada dinding belakang terjadi tekanan negatif. Pada bagian atap, terutama pada bagian bangunan bentang lebar, angin menimbulkan gaya hisap yang cukup besar, khususnya di tepi dan sudut atap. Selain tekanan dari luar, tekanan angin juga dapat bekerja dari dalam bangunan, terutama jika terdapat bukaan seperti pintu dan ventilasi. Kombinasi tekanan luar dan tekanan dalam, inilah yang menentukan beban angin rencana yang harus ditahan oleh struktur bangunan. Beban tersebut kemudian diteruskan ke elemen struktur utama seperti kolom, balok, rangka atap, dan sistem bridging. Pada bagian atap auditorium, angin menimbulkan gaya hisap uplift yang cukup besar untuk atap. Dengan kemiringan rendah, koefisien tekanan atap diambil dari Cp sama dengan minus 0,9, sedangkan tekanan internal Cpi sama dengan plus 0,18. Tekanan angin pada atap menjadi P sama dengan 0,73 dikali negatif 0,9 dikurangi negatif 0,18. Dengan tekanan yaitu negatif 0,68 kN per meter persegi. Tanda negatif menunjukkan arah gaya ke atas dengan luas atap sebesar 15 meter per 25 meter dengan total 375 meter persegi. Maka gaya uplift total yang bekerja pada atap bangunan adalah sekitar 255 kN. Dari hitungan ini dapat disimpulkan bahwa pada bangunan auditorium 4 lantai, beban angin menghasilkan gaya horizontal besar pada dinding serta gaya hisap signifikan pada atap. Oleh karena itu, perencanaan struktur harus memastikan adanya sistem penahan gaya angin yang memadai, sambungan rangka atap yang kuat terhadap gaya tarik, serta stabilitas bangunan secara keseluruhan agar bangunan aman dan memenuhi ketentuan standar perencanaan. Di sini kita bisa melihat ada denah dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4, potongan B, dan detail kolom. Untuk ukuran bangunannya yaitu adalah 12 dikali 25 meter dalam bentuk pembuatan maket yang menggunakan skala 1:50 yang dimana membuat ukuran maketnya menjadi 30 kali 50 cm. Alat dan bahan dalam pembuatan maket yang kami gunakan ialah kayu berukuran 8 x 8 mili dan kayu berukuran 1 x 1 cm dan palu, paku, cutter, penggaris, gunting, dan meteran serta kabel lem fox putih, gergaji, lem tembak, dan spidol. Pembuatan kolom, 1 kayu ukuran 1 x 1 cm dipotong sebanyak 16 buah. 2 masing-masing kayu dipotong dengan panjang 32 cm. 3 potongan kayu ini berfungsi sebagai kolom utama struktur. 4 seluruh kolom disusun agar tegak lurus di atas papan dasar, kemudian direkatkan menggunakan lem fox putih dan diperkuat dengan lem tembak agar posisi kolom tetap stabil dan presisi. 3 pembuatan ring balok, 1 menggunakan kayu ukuran 8 x 8 mm sebagai material ring balok. 2 kayu kemudian dipotong dan dipisahkan menjadi 2 kriteria ukuran, yaitu panjang 30 cm sebanyak 10 buah, panjang 50 cm sebanyak 10 buah. 3 perbedaan panjang kayu yang disesuaikan dengan kebutuhan bentang dan sisi struktur. 4 perakitan ring balok. 1 kayu ring balok disusun mengelilingi kolom sesuai elevasi yang telah ditentukan. 2 setiap sambungan antar kayu direkatkan menggunakan lem fox putih sebagai perekat utama. 3 lem tembak digunakan untuk mempercepat pengeringan dan menjaga posisi tetap presisi saat proses perakitan. 4 untuk memperkuat struktur, sambungan diperkuat menggunakan paku ukuran 2 mm. 5
Penyatuan kolom dan ring balok. 1. Ring balok yang telah dirangkai kemudian dikaitkan pada kolom. 2. Proses ini dilakukan secara bertahap dari bagian bawah ke atas agar struktur tetap lurus dan stabil. 3. Setelah seluruh elemen terpasang, dilakukan pengecekan ulang terhadap kerapian, kelurusan, dan kekuatan sambungan. Hasil akhir berupa maket struktur kolom dan ring balok yang menunjukkan sistem rangka bangunan secara jelas, stabil, proporsional, sesuai dengan konsep struktur bangunan yang direncanakan. Pembuatan atap trus diawali dengan menggunakan ring balok sebagai acuan utama. Selanjutnya dilakukan pemotongan kayu berukuran 8x8 mm untuk membentuk kuda-kuda atap yang diarahkan menuju titik acuan tengah bangunan. Jarak antar kuda-kuda direncanakan menjadi 5 meter yang disesuaikan dengan maket menjadi 10 cm. Setelah itu, kuda-kuda dirakit dan disesuaikan ukurannya berdasarkan kemiringan atap sebesar 30 derajat, agar proporsi dan bentuk atap sesuai dengan perencanaan. Setelah seluruh kuda-kuda terpasang dengan baik, tahap berikutnya adalah perakitan reng. Reng dirangkai dengan jarak antar reng sebesar 1 meter, yang pada maket disesuaikan menjadi 2 cm per reng, sehingga struktur atap terus pada maket dapat terbentuk secara presisi dan proporsional.